Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Rizky Amalia, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Metro. Dalam modul 1.4 tentang budaya positif, saya akan mempraktikkan dua aksi nyata. Yang pertama, penerapan budaya positif di kelas atau di sekolah. Kemudian saya akan melakukan diseminasi atau praktik baik kepada rekan sejawat. Berikut aksi nyata yang telah saya lakukan. Implementasi budaya positif di sekolah. Kegiatan pertama saya adalah melakukan kesepakatan kelas. Penerapan budaya positif selanjutnya adalah mengajak anak melakukan kegiatan literasi dengan membaca di pojok baca. Dalam melakukan implementasi budaya positif, aksi nyata yang telah saya lakukan lainnya adalah saya mengajak anak-anak melalui eskul literasi melakukan kegiatan literasi sebagai salah satu penerapan budaya positif di sekolah melalui radio kampus. Kegiatan selanjutnya adalah aksi nyata dengan berbagi hal baik atau praktik baik tentang budaya positif bersama rekan sejawat. Dalam hal ini, saya melakukan diseminasi bersama komunitas atau rekan sejawat saya dalam kelompok kecil. Selamat menyaksikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu telah hadir di sini. Izinkanlah saya, Anggun Rizky, sebagai di sini saya akan melaksanakan diseminasi sebagai bentuk aksi nyata saya berbagi praktik baik kepada Bapak Ibu sekalian. Di sini saya hanya berbagi kepada komunitas kita saja ya Bapak Ibu, karena saya berpikir secara singkat bagaimana diseminasi ini bisa dapat berkesan kemudian dapat dilanjutkan. Baiklah, untuk membuka acara ini, mari kita bersama-sama membuka dan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini berlangsung dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaatnya di yaumul akhir kita mendapatkan syafaat beliau. Baik, pada acara ini pada intinya saja Bapak Ibu, selamat datang, salam dan bahagia. Maaf ya Bapak Ibu, di sini kita karena LCD proyektornya banyak pakai, jadi kita menggunakan yang bisa dipahami. Ini adalah kegiatan aksi nyata calon guru penggerak angkatan 9. Terkait ini saya ditugaskan untuk berbagi praktik baik tentang budaya positif. Tujuan kegiatan ini adalah CGP mampu merefleksikan pembelajaran yang telah didapat dari CGP selama mengikuti kegiatan guru penggerak. Kemudian tujuan ini adalah berbagi praktik baik, berbagi pengetahuan dengan rekan sejawat. Ya, Bapak Ibu adalah rekan sejawat saya di sini ya Bapak Ibu. Kemudian rincian kegiatan kita pembukaan tadi sudah dilaksanakan, kemudian berbagi praktik baik, kemudian nanti ada kegiatan penutup. Untuk rincian materi itu sendiri ada paradigma belajar, disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Saya mau nanya dulu nih kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu selama ini sudah pernah menerapkan segitiga restitusi belum di sekolah? Seperti apa segitiga restitusi? Jadi belum pernah melaksanakan ya. Mungkin sudah pernah tapi
belum mengetahui bahwa belum paham kalau itu segitiga restitusi. Mungkin bukannya belum, tapi sudah, tapi belum memahami. Nah, mari kita cermati bersama Bapak Ibu. Jika pohon ini adalah ilustrasi dari siswa, hal apa yang bisa kita gambarkan dari pohon tersebut? Apa yang bisa digambarkan? Pohon mangga ini kan diibaratkan sebagai siswa. Apa yang diharapkan dari siswa? Jadi siswa ini semakin diberikan masukan-masukan yang baik, dia akan membuahkan sikap yang baik pula. Nah, Kalau melihat dari pohon ya yang baik. berbuahnya lebat. Ya bisa seperti itu, kemudian. Tapi di sini yang saya maksudkan adalah siswa itu sebagai aset. Pohon itu adalah aset. Kemudian apa yang kita tanamkan, kemudian kita siramkan, kemudian itu menjadi sumber-sumber yang kemudian akan membawa buah. Buah itu akan kembali menjadi pohon lagi kan, yang artinya mereka nanti ketika mereka ada di lapangan, mereka bisa membawa hal-hal budaya positif, kebaikan-kebaikan yang telah kita tanamkan di sekolah. Kenapa dia tidak konsisten? Nah, di sini kita melihat Bapak Ki Hajar Dewantara. Apa yang ada di pikiran Bapak Ibu tentang Bapak Ki Hajar Dewantara? Sebagai bapak pendidikan ya, Bapak Ki Hajar Dewantara adalah sebagai bapak kiai, sebagai bapak pendidikan atau sebagai acuan dalam dunia pendidikan kita. Nah, itu Bapak Ibu sekalian ingat ya, ini sudah melekat sekali tentang trilogi Ki Hajar Dewantara di dunia pendidikan, tentang Ingarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, Murid Handayani. Ingarso Sungtulodo itu artinya yang di depan memberikan teladan. Ing Madya Mangunkarso di tengah memberikan kalau yang di depan memberikan teladan, yang di tengah berarti memotivasi ya Bapak Ibu guru. Kemudian yang terakhir ke Puri Handayani, yang di belakang adalah yang mendorong atau menyemangati. Kemudian yang menjadi pakem atau pegangan kita semua yang kemudian adalah tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam filosofi Ki Hajar Dewantara itu disebutkan seorang guru berkewajiban menuntun, kemudian membimbing sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, kemudian memiliki budi pekerti. Jadi seorang guru bukan hanya tugasnya sebagai memberi pembelajaran, tetapi juga menuntun dan memberi pembelajaran itu sesuai dengan kodrat mereka. Jika sekarang generasinya sudah generasi Z yang dimana menggunakan gadget, berarti seorang guru juga tidak boleh gaptek ya Bapak Ibu. Nanti anaknya sudah pakai gadget, ibu bapaknya pegang mouse, belum bisa. Kemudian di sini tentang materi pertama kita tentang disiplin positif. Sekarang Bapak Ibu guru, apa sih disiplin itu Bapak Ibu guru? Disiplin menurut Bapak Ibu guru apa? Mematuhi aturan yang berlaku. Kalau menurut kita disiplin itu mematuhi aturan. Di dalam sini saya mengutip tulisan dari Diana menyatakan bahwa arti kata disiplin itu berasal dari kata bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu sendiri adalah belajar. Kemudian kata disiplin juga berasal dari kata yang sama, disiplin atau murid sebagai pengikut. Nah, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus mengetahui betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Selama ini, jika Bapak Ibu mendisiplinkan anak murid, biasanya melakukan penekanan, melakukan sifat menghukum, kamu tidak boleh seperti ini gitu.
mempupuk. Biasanya dengan cara memupuk. Nah, besok jangan begini lagi ya. Kamu kalau begini nanti begini, nanti begini kan. Seharusnya nanti saya kasih gambaran tentang seharusnya seorang guru bertindak posisi formalnya seperti apa ya Bapak Ibu. Dan disiplin itu sendiri menurut kata dikutip dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, disiplin itu sendiri adalah anak yang mematuhi atau mempunyai aturannya, sikap patuh atau bukan patuhnya. Nah, disiplin positif artinya membawa anak itu ke arah kepatuhan, atau mereka seharusnya memiliki kepatuhan intrinsik. Nah, dalam filosofi Ki Hajar Dewantara juga menyebutkan merdeka. Dalam kurikulum merdeka itu, merdeka dalam arti sebenarnya adalah bukan mereka yang bebas dari perintah. Artinya mereka bebas dari perintah, tapi juga pandai memerintah diri sendiri. Artinya mereka punya kesadaran secara intrinsik supaya melakukan hal-hal disiplin positif. Kemudian di sini motivasi perilaku manusia, menurut Diana Gose menyatakan ada 3 nih motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kalau tadi kata Bapak Ibu guru Bapak Ibu guru menghukum, berarti mereka motivasi mereka adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Padahal yang paling bagus adalah motivasi intrinsik, yaitu berasal dari diri sendiri. Jadi mereka menginginkan dan menghargai diri sendiri, seperti kata Ki Hajar Dewantara tadi. Jadi anak-anak itu perilakunya motivasinya 3 ini ya Bapak Ibu: menghindari ketidaknyamanan, dapat imbalan dan penghargaan, atau mereka dapat dari motivasinya intrinsik. Nah, dari mereka yang misalkan Ibu Bapak Guru, kalau anak-anak dapat nilai bagus, nanti Ibu kasih hadiah atau dikasih reward, kasih imbalan, itu tentang perilaku yang bagus ya. Jadi nggak boleh ya kasih seperti itu sebenarnya. Jadi yang bagusnya mereka dapat motivasi itu Dari diri sendiri, bukan dari kesadaran diri sendiri. Kesadaran diri sendiri. Nah, kemudian di sini kita sampai di kebutuhan dasar manusia. Sekarang Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia sama dengan kebutuhan dasarnya siswa. Mereka butuh kesenangan, kebebasan, penguasaan, cinta dan kasih sayang, kebutuhan bertahan hidup. Mereka butuh kesenangan, misalkan belajar itu gimana sih supaya belajar itu bisa masuk di otak mereka. Nah, ketika gurunya saja sudah tidak disenangi, maka otak kanan mereka itu akan berbuat denial itu menolak. Kalau sudah otak kanannya tertutup, itu masukkan materi apapun sebagus apapun guru mengajar nggak akan masuk di kepala mereka. Kemudian mereka juga butuh kebebasan. Kebebasan artinya di sini mereka dapat mengeksplorasi kemampuan mereka. Maksudnya pembelajaran cara diferensiasi gitu ya. Biasanya di sini Bapak Ibu guru hanya menerangkan. Nanti tugasnya ini selanjutnya ini kan biasanya ibu guru yang lebih aktif kan. Tapi kalau di sini pembelajaran berbasis student center, makanya mereka dibebaskan. Bagaimana mereka bisa mengeksplor kemampuan mereka bernalar kritis, berpikir secara cerdas ini. Kemudian penguasaan ini misalkan ada anak di kelas itu yang jahil ya Bapak Ibu, itu maksudnya anak itu ada sesuatunya, kebutuhan dasar mereka tentang penguasaan itu ingin menguasai. Jahil itu termasuk salah satunya menguasai. Jadi mereka ada yang kehilangan kalau nggak jahil, itu memang bukan keinginan mereka, tapi emang kebutuhannya mereka gitu. Kemudian kalau cinta dan kasih sayang tentu ya Bapak Ibu di sini paham semua tentang cinta dan kasih sayang. Kemudian kebutuhan bertahan hidup ini pasti kebutuhan bertahan hidup, butuh makan, butuh minum, kemudian butuh rumah dan lain sebagainya.
posisi kontrol Bapak Ibu. Sekarang posisi kontrol Bapak Ibu, merefleksikan diri Bapak Ibu. Komunitas kita, kalau saya secara pribadi ya Bapak Ibu, sebelum mengikuti kegiatan guru penggerak ini, posisi kontrol saya berada di posisi penghukum. Jadi posisi penghukum itu membuat anak merasa tersakiti. Anak tidak datang tepat waktu, ya udah kamu push up, kamu lari dan lain sebagainya, tanpa memberi komunikasi dulu. Jadi menghukum itu adalah memberi aturan tanpa kesepakatan. Jadi anak merasa tersakiti, dan ini ternyata tidak baik Bapak Ibu, karena kalau kita menghukum anak, itu anak merasa terbebani, tersakiti, kemudian mereka jangka panjangnya mungkin akan menolak tadi itu, apapun materi yang kita masukkan walaupun bagus, mereka akan menolak. Nah, kemudian membuat rasa bersalah, menjadi teman, pemantau, manajer. Kalau Bapak Ibu di sini dari 5 posisi kontrol sebagai seorang guru, lebih banyak yang mana? Kalau dari saya lebih ke penghukum dan teman. Penghukum dan teman. Ya, karena penghukum itu biasanya anak-anak sebenarnya mungkin bagi saya itu sebagai motivasi, tapi ternyata anak-anak malah menghindari saya, gitu kan. Kalau teman, mungkin saya sering ngobrol seperti teman lainnya teman, gitu kan. Jadi mungkin anak-anak juga bisa nyaman mengeluarkan pendapatnya, mengeluarkan inspirasinya, gitu. Kalau Bu Rina? Penghukum dan teman. Jadi ke penghukum itu kita sebenarnya memberi motivasi kepada siswa untuk tidak mengulang lagi dengan kesalahan yang mungkin ya seperti itu. Kalau teman ya sama pendapat dengan Bu Tias tadi, karena kita akan gimana ya teman-teman, jadi si siswa tersebut biar nyaman belajarnya, diajak ngobrolnya bisa nyaman, belajar bisa nyaman. Mungkin kalau dari teman lebih nyambung. Iya, lebih nyaman. Tapi di kelas tidak mau apa? Kalau di kelas itu posisi kontrol kita sebagai seorang guru itu yang penghukum dengan membuat rasa bersalah itu, menurut Bapak Ibu itu posisi yang paling tepat atau yang kurang tepat di antara 5 posisi kontrol ini? Ya ada sebenarnya. Sebenarnya kurang tepat ya Bapak Ibu. Iya benar. Selama ini paradigma kita, pemikiran kita bahwa menghukum anak itu tepat memberi rasa kapok gitu ya. Padahal sebenarnya yang berlaku adalah saat itu mungkin di sekolah mereka merasa kapok, tapi di luaran langsung mereka bebas karena tidak berasal dari intrinsik atau dari dirinya sendiri motivasinya. Seperti kita menjadi teman atau kita sebagai pemantau itu ketika kita dan anak-anak membuat kesepakatan, anak-anak itu membuat kesalahan itu mendapatkan konsekuensinya ya atas kesepakatan itu. Kemudian masih diulangi lagi kesalahannya, kita pantau anak itu. Nah itu kita dari posisi pemantau. Kalau kemudian dalam posisi manajer itu kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Segitiga restitusi mungkin Bapak Ibu sudah pernah menerapkan segitiga restitusi, tapi mungkin Bapak Ibu hanya belum tahu namanya. Bapak Ibu di sini saya menawarkan dari 5 posisi kontrol yang tadi Bapak Ibu telah lakukan tentang manajer itu dia bisa menerapkan segitiga restitusi. Misalkan dalam studi kasus anak melakukan kegiatan, mau lakukan bolos sekolah, yang Bapak Ibu lakukan apa yang biasanya Bapak Ibu lakukan? Ya, melakukan ya dihukum, panggil BK gitu. dihukum, terus dipanggil orang tuanya dulu, orang tuanya melalui wali kelas. Kalau BK, kalau sudah tidak bisa, konteksnya tidak bisa. Ya sebenarnya begini kan, misalkan anak yang berbuat salah atau dia sering terlambatnya itu dalam konteks berapa kali, wali kelas masih bisa menangani atau tidak, kan begitu. Kalau sudah tidak bisa menangani, wali kelas mungkin ada yang lebih Ya. Jadi
berarti lebih banyak tipikalnya menghukum ya. Jadi di sini saya sebagai bestie atau sebagai rekan sejawatnya Bapak Ibu, di sini saya mau berbagi dan mengubah paradigma atau pemikiran kita menghukum anak itu. Ternyata menghukum anak itu bukan hal yang tepat ya Bapak Ibu. Tadi setelah kita lihat slide-slide itu, nah yang paling tepat adalah dengan menerapkan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah cara yang paling tepat dilakukan kepada anak. Setelah beberapa praktek mungkin yang telah saya lakukan, kemudian beberapa observasi dengan anak, segitiga restitusi ini bukan cuma soal anak ya Bapak Ibu, misalkan dengan pasangan, kemudian dengan teman, ini bisa juga diterapkan segitiga restitusi. Jadi bukan hanya dengan anak. Jadi kegiatan yang harus pertama menerapkan segitiga restitusi misalnya tentang studi kasus nih. Pertama Bapak Ibu ini harus menstabilkan identitas. Jadi kalau anak melakukan kesalahan ini ya tidak apa-apa, misalkan kata-katanya tidak apa-apa nak melakukan kesalahan, misalkan kesalahannya bolos, tidak apa-apa nak membolos. Ini membolos juga hal yang manusiawi, mungkin ada anak yang seperti itu membolos, tidak apa-apa. Kemudian jadi dari tadinya dia anak itu merasa bersalah banget gitu kan, dengan identitas yang kita stabilkan, anak itu menjadi terangkat gitu kan. Terus kemudian distabilkan identitasnya, ya sudah tidak apa-apa misalkan kan kayak gitu, tidak apa-apa, mungkin membolos itu hal manusiawi, tidak ada yang tidak membolos, nah seperti itu. Tapi kemudian setelah distabilkan identitasnya, mau validasi tindakannya seperti ini Bapak Ibu. Setelah ada 3 ya, menstabilkan, memvalidasi, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, tentang menstabilkan yang tadi tidak apa-apa kalimatnya, kemudian setelah distabilkan, kemudian divalidasi tindakannya, ditanyakan kembali ke anaknya seperti ini, apa sih yang membuat kamu bolos nak? Ditanyakan masalahnya, problemnya apa. Kemudian ketika dia bertanya, ini Bu saya tidak nyaman di kelas, gini banyak PR dan lain sebagainya, terus Bapak Ibu mengeluarkan kata kunci, memangnya kalau dengan membolos itu menjadi solusi ya nak ya, seperti itu. Jadi kalau dia pertama udah distabilkan, otomatis dia akan membuka clue-clue, kemudian kita validasi clue-clue itu. Setelah ini kita arahkan ke arah yang positif, memang yang seperti itu dibenarkan ya nak. Nah setelah seperti itu dia menjawab, dia dengan kesadaran, makanya motivasi intrinsik itu, dengan kesadarannya sendiri dia bilang, iya Bu yang saya lakukan salah. Kemudian Bapak Ibu guru menjawab lagi, kalau semuanya salah, cara yang dibenarkan seperti apa. Jadi dia menimbulkan solusinya mereka sendiri, bukan dari kita. Kalau kita yang menimbulkan solusi, berarti bukan kesadaran mereka nggak sadar kalau mereka salah, tapi kita yang mengarahkan atau kita mengumpulkan mereka itu salah gitu. Tapi kita mengikuti alurnya melalui validasi. Kemudian di sini yang terakhir menanyakan keyakinannya. Keyakinan ini biasanya di awal semester Bapak Ibu membuat kesepakatan kelas enggak dengan anak-anak, membuat kesepakatan di awal belajar ya, di awal semester atau di awal semester itu lah ya. Nah, menanyakan kesepakatan kelas seperti ini. Beda ya Bu. Di sini ada peraturan kita mengenal 3 itu cara mendisiplinkan anak. Kemudian pertama peraturan, kemudian keyakinan, peraturan, kesepakatan dan keyakinan, ada 3 Bu cara mendisiplinkan anak itu. Kalau dengan peraturan itu kan mengikat ya. Peraturan itu seperti peraturan sekolah kan hanya dibuat sepihak nih. Hukumannya dibuat sepihak. Nah, menghukum itu juga merasa anak tersakiti terpaksa gitu ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu di kelas biasanya membuat kesepakatan ini misalnya kayak gini, kalau masuknya terlambat ya benar, komitmennya apa. Nah itu kesepakatan ya Bapak Ibu. Kemudian kalau keyakinan itu sesuatu yang dijalankan sudah dengan sendirinya, motivasi intrinsik. Jadi yang paling bagus itu dia adalah keyakinan. Tapi kalau kita masih sampai anak kita belum nyampe keyakinan, anak kita masih bisanya kesepakatan, ya kita jalankan kesepakatan. Nah di segitiga restitusi yang ketiga ini menanyakan keyakinan atau kesepakatan. Kemarin
waktu awal semester kita telah iya, kita telah membuat Intinya mengingatkan kembali. iya, mengingatkan kembali. Terus kalau kesepakatan ini dilanggar seperti apa Apa konsekuensinya? Iya. Kan kita sudah buat kesepakatan di awal. Yaitu intinya adalah kita membangun budaya yang positif mulai dari anak, mulai dari kita sendiri ya Bapak Ibu ya. Kita sebagai seorang guru tentunya sebagai contoh karena ya ketika kita membangun budaya yang positif, membangun disiplin positif di lingkungan kita sendiri, tentu anak itu dengan sendirinya akan mengikuti kita. Iya, bisa mengikuti kita. Nah, sekarang saya mau bertanya sih Bapak Ibu tentang merefleksikan kegiatan aksi nyata ini ya Bapak Ibu. Apa sih hal yang bermanfaat mungkin yang ke depan dari Bapak Ibu bisa ambil dari saya atau diterapkan? Sebenarnya di penerapan segitiga eksekusi ini bagi saya itu sebenarnya memang sudah ada, tetapi mungkin kita banyak yang belum sadar caranya, mungkin penerapannya itu seperti apa, mungkin seperti itu. Dengan adanya begini kan jadi kami tuh lebih paham, lebih mengerti, lebih bisa untuk jadi pegangan bahwa ini loh segitiga eksekusinya ini memang udah ada seperti ini, kita hanya tinggal menjalankan saja. Gitu kalau menurut saya seperti itu sih. Segitiga restitusi ini juga penerapannya tidak harus kita berhadapan dengan anak di ruang BK atau di ruang pantau, senyamannya anak atau senyamannya kita aja Bu. Misalkan kita mau negur anak nih menerapkan segitiga restitusi, bisa sambil misalkan ngobrol di pohon gitu, jadi anak tidak merasa tertekan, makanya distabilkan dulu identitasnya. Ya, jadi maksudnya menstabilkan identitas itu misalkan boleh face to face atau tidak hanya harus di BK yang mereka mungkin masuk ke ruang BK itu kesannya takut masuk ruang BK kan seperti itu kan biasanya ya. Jadi ini bisa dilakukan apa saja. Iya, bisa dimana atau bareng-bareng. Nah, jadi alhamdulillah berarti ada sedikit Terbuka lagi. paradigmanya, terbuka ya pemikirannya. Jadi kemudian Bu, ketika menerapkan segitiga restitusi itu kita menggunakan, kalau guru bahasa Indonesia udah paham banget ya, tidak boleh menggunakan kata konotasi negatif, misalkan menggunakan kata jangan itu bukannya akan tidak melakukan, malah dia akan melakukan. Kata jangan nakal yang dilakukan adalah Jangan keluar kelas. Jadi bantah tetap keluar, tetap di kelas. Jadi kata-kata apa Bu yang pas? Dia menggunakan konotasi lainnya, tidak boleh, Dilarang. Kemudian waktu membuat kesepakatan atau keyakinan kelas, waktu awal semester Bapak Ibu membuatnya seperti apa sih? Dilarang atau jangan? Ya mungkin ya seperti itu. Masih pakai kata jangan. Padahal kalau Jangan keluar kelas. Jangan datang terlambat. Jangan keluar kelas sebelum waktunya. Mungkin masih memakai kata jangan sih. jangan kali ya, padahal Ya. jangan itu dalam ininya yang diambil adalah nanti kalimat keduanya, jangan terlambat, karena datang malah terlambat, seperti itu sih. Dan aturannya tetap saja dilanggar. Kemudian tentang mengubah paradigma pemikiran Bapak Ibu menurut filosofik ya, jadi Wantara yang mendorong kita untuk melakukan pembelajaran sesuai kodrat alam, kodrat zaman. Bapak Ibu apa sih yang sudah mungkin Bapak Ibu pikirkan tentang anak ini biasa menggunakan gadget? Bapak Ibu mau membuat pembelajarannya seperti apa? Kalau misalkan disuruh jauh dari gadget itu tidak mungkin. Ya, karena pasti Karena sesuai dengan zamannya memang sudah harus memakai gadget, dan guru-guru yang lain pun juga kan memakai gadget juga. Ada juga yang menggunakan gadget untuk pelajaran. Coba buka Google,
coba sharing ini dari sini kan mungkin gitu. Mungkin kedepannya lebih digunakannya mungkin gadget itu hanya untuk pelajaran saja. Selain itu mungkin boleh megang lagi saat istirahat, itu gimana juga cara penerapannya nanti seperti apa, tapi ya keinginannya ya seperti itu gitu. Gadget digunakan hanya untuk pelajaran, selain itu tidak boleh. Tidak bisa. Controlling sistem juga dari Bapak Ibu. Jadi kita menggunakan gadget, anak boleh menggunakan gadget saat pembelajaran pasti ya Bapak Ibu ya, searching tentang materi atau apa sumber ya, sharing bisa, mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan apa gadget itu. Kita ada misalkan ada kuis online ya bisa ya Bapak Ibu ya. Jadi iya zamannya sudah seperti itu. Sekarang ternyata Bapak Ibu sudah menggunakan itu. Bapak Ibu telah menerapkan paradigma tentang filosofi yang dewasa tentang masalah dulu untuk anak sesuai perkembangan zaman. Nah, Bapak Ibu dalam kegiatan desiminasi ini Bapak Ibu mau sharing apa dengan saya mungkin terkait ini? Dan di sini kita diskusinya desiminasi santai aja ya Bapak Ibu. Ini komunitas kita aja yang kita memiliki pemikiran yang sama, arah dan tujuan pembelajaran yang sama. Mungkin Bapak Ibu di sini juga masih muda-muda semua, sebagai kemudian nanti kedepannya jadi calon-calon penggerak sekolah kita SMA Negeri 5 ya Bapak Ibu ya. Jadi cara menerapkan yang baik agar siswa tersebut apa ya, mau belajarnya lebih baik ke depannya gitu. Supaya anak mau belajar lebih baik ke depannya. Nah itu tadi Bu, kan kita ada teori motivasi ya Bu, ada yang motivasi mereka karena hukuman, ada mereka karena dapat reward, ada yang intrinsik. Jadi motivasi yang paling bagus adalah motivasi dari intrinsik mereka. Jadi bagaimana kita sekarang kurikulum merdeka kan kurikulum pembelajaran secara diferensiasi ya Bu, diferensiasi proses, diferensiasi produk, diferensiasi konten. Bagaimana kita kalau konten itu bisa menyajikan konten-konten atau misalkan bawa proyektor itu termasuk juga diferensiasi konten. Jadi anak bukan hanya dengarkan ibunya ngomong, nah anak juga bisa mengeksplor kemampuannya. Kemudian ya itu banyak hal yang bisa kita bawa sehingga anak itu senang dengan pembelajaran kita. Kadang-kadang kan anak-anak sudah kita seperti itu lakukan, ya mereka masih lah males-malesan, cara membangun itu agak sulit kadang-kadang. Ini Bu bisa diterapkan segitiga restitusi. Nah teman-teman menerapkan segitiga restitusi. Apa sih, atau kita bisa bertanya kepada anak, apa sih nak yang membuat dalam pembelajaran juga kita kadang suka lupa ya Bu, di akhir pembelajaran kita suka lupa tentang kegiatan merefleksikan pembelajaran itu sendiri. Bertanya tentang ke anak, apa sih pembelajaran hari ini, bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran ibu, senang tidak, happy tidak, kemudian apa sih yang menyenangkan, kemudian bisa diterapkan di kegiatan pembelajaran selanjutnya, atau hal yang kurang apa sih, atau hal yang ingin kalian apa ibu lakukan ke depan dalam kegiatan pembelajaran. Kadang kita suka lupa itu juga ya Bu, di kegiatan pembelajaran biasanya ya ibu gurunya aja yang ngomong, padahal sekarang menurut filosofi kayak Dewantara itu sesuai dengan perkembangan zaman. Sekarang perkembangan zaman adalah waktu kurikulum merdeka, anak itu student center, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kemudian student well-being. Pembelajaran itu menyenangkan bagi siswa ya, coba student center dan student well-being. Tapi mungkin sekarang juga tuh masih ada sih siswa-siswa yang
Gimana ya, ada di beberapa mata pelajaran itu yang mereka tuh kurang berminat. Iya. Nah, kurang berminatnya begini, kita lihat dari kurang berminat itu aja mereka keluar kelas. Saat pelajaran itu gurunya sudah masuk, siswanya masih di luar kelas. Nah, itu gimana kira-kira caranya mengatasi anak yang seperti itu gimana? Biar kita itu mereka tuh lebih senang pelajaran kita gitu, atau misalkan pelajaran matematika atau pelajaran sejarah mereka memang tidak ada yang tidak minat gitu. Gimana caranya? Itu melalui apa upayanya ya biar mereka tuh lebih terlihat minat gitu dalam pelajarannya itu. Terlihat atau minat benar? Terlihat. Ya pertama melihat terlihatnya itu kan mereka diam di dalam kelas, antusiasnya. Oh, guru matematika datang, guru bahasa Indonesia datang, guru sejarah datang, gitu kan. Mereka antusias itu yang pertama itu membangunkan antusiasnya itu, ya, ya itu kurang. Sepertinya tuh guru-guru masih ada yang belum bisa mengatasi anak-anak siswa-siswa seperti itu. Ya sebagian mungkin ada yang sudah bisa menarik mereka untuk antusias, tetapi ada juga yang mungkin sudahlah Bu ya, kalau mereka nggak mau sekolah sudahlah biar. Ada kan seperti itu. Sebenarnya antusias mereka itu karena mereka takut. Iya. Bapak itu kan ya. Tugasnya banyak. Tugasnya banyak. Jadi takut apa di kelas gitu. Jadi seperti apa posisi kontrol kita itu tadi Bapak Ibu ya, posisi kontrol tadi kan sudah kita masuk posisi kontrol. Posisi kontrol menghukum kayak kata Bu Dias, seperti kata Bu Dias tadi kan, menghukum takut masuk ke kelas karena banyak tugasnya nanti kita dihukum. Itu yang sulit itu adalah mengubah paradigma pemikiran seseorang ya Bapak Ibu, bagaimana seseorang itu bisa terbuka, bisa welcome tentang ini. Jadi kalau di sini secara pribadi saya juga belum bisa merubah paradigma pemikiran. Mungkin yang senior banyak yang pemikirannya seperti itu, mungkin karena mereka sudah banyak pengalamannya, mungkin cara ini yang paling tepat. Tapi di sini saya mengajak Bapak Ibu, ternyata menghukum itu juga membuat efek jerah, efek kampung kan anak-anak akhirnya malas masuk, banyak dimarahin atau nggak ngerjain tugas ini, nanti tugasnya 3 kalian tambah tugasnya gitu kan. Ada juga yang akhirnya efek mereka karena kita sering menjadi posisi kontrol, kita sering menghukum, ya efek mereka efek jerah ya, malah dia mereka tersakiti, capek, nulis terus, akhirnya impactnya itu ke mapel selanjutnya ya Bapak Ibu ya. Jadi impactnya malah ke mapel selanjutnya. Makanya tadi saya telah mengajak Bapak Ibu dari 5 posisi kontrol ini kan, posisi yang kurang tepat itu adalah membuat rasa bersama. Bagaimana mereka bisa welcome dengan kita, ya kita juga harus membuat mereka nyaman dengan kita. Bagaimana ya tadi lewat pembelajaran kita, kemudian dengan budaya-budaya positif, misalkan kayak Bapak Ibu telah membuat kesepakatan kelas, termasuk itu kan budaya positif. Kemudian menerapkan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi konten, misalkan anak dibolehkan memegang gadget diperbolehkan, misalkan puisi, kemudian penggunaan media, misalkan ayo kita nonton ini video pembelajaran yang dibuat, kemudian bisa juga ayo anak-anak kita searching yuk lewat Google, tapi konten-kontennya juga harus diperhatikan ya Bapak Ibu ketika mereka membuka handphone untuk searching itu, dan kan anak juga suka milenial ya itu searching pelajaran malah searching yang lain. Jadi bukan hanya anak yang berdiferensiasi, tetapi Bapak Ibu juga harus bisa berdiferensiasi. Bagaimana sih pengembangan di kelas, bagaimana sih supaya jadi minat anak nih, mungkin Membangun minatnya itu yang mungkin di sulit. salah satu kegiatan mungkin Bapak Ibu bisa menerapkan ice breaking. Misalkan kalau kemarin ice breaking di kelas 10 itu saya menerapkan ice breaking itu, contohnya salah satunya tentang konsentrasi
ya anak-anak TK ya, ternyata mereka komen seperti itu, ternyata malah mereka yang termotivasi, kayak tersugesti sendiri. Akhirnya mereka fokus ke pembelajaran kita itu. Jadi yang tadinya mereka pernah capek habis nulis dan lain sebagainya, ternyata setelah diterapkan SBK itu mereka jadi semangat ikut pembelajaran lagi. Atau mungkin kayak semacam SBK nyanyi ya Bapak Ibu, yang beca-beca pelajaran Pancasila itu juga bisa diterapkan dalam hal itu. Kemudian pembelajaran itu untuk pembelajaran yang sekarang dengan kurikulum merdeka ini, pembelajaran bukan kurikulum merdeka saja sih Bapak Ibu, bisa diterapkan. Misalnya pembelajaran itu pembelajaran tidak hanya di kelas. Kadang kita di kelas bosan ya Bapak Ibu, anak-anak fokusnya ke kita, pembelajarannya ke kita, ke gurunya, jadi tugasnya numpuk. jadi teacher center, jadi bukan student center. Jadi anak bisa diajak berjalan-jalan kayak kemarin Bu Tias, anak-anaknya dalam bahasa Lampung, anak-anak diajak berjalan-jalan ya, Jalan-jalan, mengenal benda-benda di sekolah, terus kita buat kamus bahasa Lampung dengan benda-benda di sekitar gitu, terus ucapan-ucapan itu juga kan sebenarnya mereka happy keluar itu. Tapi saat masuk ke dalam dan menulis yang banyak itu, ya banyak amat gitu loh. Jadi tuh sebenarnya materi kita itu kan memang harus habis. Jadi kan itu mau nggak mau itu kan banyak yang harus kita pelajari tuh. Nah, mungkin sebagian guru-guru juga berpikiran seperti itu. Kalau saya ngasih materinya sedikit, nanti nggak kejar gimana atau gimana. Nah, tapi juga anak-anak juga kan lelah. Banyak loh Bu, nulisnya tuh banyak, kebanyakan gitu kan, suruh nyatet gitu dan sebagainya. Jadi sebenarnya pemahaman guru juga tuh untuk pelajaran itu juga seperti apa, itu harus memahami, harus menguasai benar-benar materinya tuh, jangan banyak-banyak. Karena saya terkena imbasnya gimana? Karena saya tuh jam terakhir, ada juga di pelajaran jam terakhir. Terus mereka selalu bilang, Bu, capek loh Bu, kita nggak usah belajar aja ya Bu, dari jam pertama tuh nulis saja Bu, kan gitu. Seperti itu, ada juga yang di kelas yang seperti itu juga, karena saya kebagian memang jam akhir, jam 10. Ada juga yang seperti itu, ngomong capek loh Bu, kita hari ini nggak usah ngapa-ngapain ya Bu, udah jam terakhir sudah capek, kan seperti itu. Ada juga yang seperti itu, karena dari jam awalnya dia sudah nulis begitu. Iya, jadi sebenarnya pemahaman atau pemikirannya seperti itu juga kayaknya kurang tepat ya Bu ya. Kalau materi harus habis, kemudian harus nulis, itu kan anak juga tertekan ya Bu. Kan anak kita aja kalau disuruh buat RPP aja ya, kadang males, banyak aja yang males ya Bapak Ibu ya. Sama dengan peserta didik kita tentang materi itu kan, materi apa yang pokok yang harus kita sampaikan. Kan ada materi pokok, ada materi pembawa ya Bu ya, materi pengantar. Itu kan yang penting materi pokok itu tersampaikan. Kemudian tentang kemampuan anak itu kan bermacam-macam ya Bu. Ada yang mereka kemampuannya kita kasih tahu sekarang mereka paham, ada yang dikasih taunya sekarang pahamnya nanti gitu ya Bu. Jadi itu Bu. Jadi bagaimana kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu tadi. Jadi kalau anak sedang tidak mau menulis kan pasti ada titik lelahnya Bu. Cara apa sih, solusi apa sih supaya pembelajaran kita tetap sampai? Misalkan anak itu nggak mau nulis nih, kita materi pokok kita mau mengenalkan benda-benda atau membuat kamus bahasa Lampung, kan bisa tidak nulis nih. Misalkan mengucapkan direkam lewat voice note atau membuat video ya Bu ya, tidak harus menuliskan, itu juga bisa masuk dalam pembelajaran ya, termasuk itu berdiferensiasi produk ya Bu. Atau nanti kalian bikin poster nih bahasa Lampung, digambar, buat gambar, terus pohon bahasa Lampungnya apa Bu? Pohon bahasa Lampungnya batang. Nah, pohon dalam bahasa Lampungnya batang ya. Itu jadi macam-macam kegiatan yang mungkin mereka bisa senang gitu ya Bu. Jadi mereka tidak tertekan dalam pembelajaran kita. Atau bisa juga nyanyi Bu, nyanyi misalkan pohon, batang, kemudian nyanyi apa lagi, bunga, apa yang pelajaran. Jadi mereka senang dan
nanti bisa tidak dalam kelas Nah. dan mencatat itu. Yang Iya. jelas tuh anak-anak itu mencatat. Mereka udah catat ya ini, itu mereka udah nulis kan. Sebagian guru itu juga kan seperti itu. Catat ya. Catat. Sedangkan kalau saya pribadi juga, karena saya pelajaran lokal juga, jadi nggak banyak-banyak aku mencatat itu. Hanya pokok-pokoknya saja. Yang penting kalian pelajari ini, nanti kita pelajari kata dan cara itu. Kalau saya seperti itu, karena juga ya bagian di jam akhir capek anak-anak sudah anak-anak lelah, sudah capek, sudah dari tidur bangun tidur lagi, mungkin di kelas sudah seperti itu sih. Jadi ya sudah capek. Jadi bagaimana kita sekarang ya Bu mengubah paradigma pemikiran, ternyata pembelajaran itu tidak harus di kelas, pembelajaran banyak modelnya. Berarti kita juga harus banyak belajar juga ya Bu ya, kita belajar bareng-bareng. Tentang kalau semuanya bahasa Lampung, mereka kan buat lagu nih Bu, kemudian mereka rekam, kemudian diupload ke YouTube, gitu kan ya Bu. Itu kan bisa jadi kayak jadi suatu konten, nanti misalnya mereka lupa, ya udah ternyata kita bisa lihat lagi di YouTube. So, bahasa Indonesia juga bahasa Indonesia, misalkan buat poster ya Bu ya, kemudian posternya ditempel, itu saya punya mading Bu, saya tempel di mading Bu. Posternya udah berapa menit? 44. Ya, jadi kegiatan desiminasi ini atau kegiatan pengimbasan ini semoga kedepannya bisa bermanfaat ya Bu ya, berbincang-bincang. Mungkin hari ini Bapak Ibu mendapat sedikit perubahan paradigma pemikiran tentang pembelajaran, kemudian tentang posisi kontrol kita sebagai guru, kemudian tentang cara penerapan segitiga restitusi dan penerapan filosofi kayak jadi Dewantara yang menjadi pakem kita ya Bu sebagai guru. Baiklah, untuk kegiatan desiminasi kita hari ini dirasa cukup ya Bapak Ibu, karena kayaknya ada pembelajaran yang harus Bapak Ibu lakukan. Terima kasih telah datang ke sini. Terima kasih kita membuat komunitas ini sebagai tempat sharing kita, walaupun mungkin orangnya hanya berenam, berlima, bersepuluh, tidak semuanya bisa hadir, tapi insya Allah semoga ini bermanfaat. Baik, sama-sama belajar. Baiklah Bapak Ibu Guru, untuk menutup acara ini bersama-sama kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Semoga kedepannya kita dipertemukan lagi dalam kegiatan-kegiatan yang positif yang seperti ini ya Bapak Ibu Guru, sehingga kita dapat sharing, berbagi ilmu, banyak manfaat bagi kita semua. Semoga ini juga bisa menjadi penerapan ya Bu, mulai dari penerapan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya Bapak Ibu.